Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman, mendengar radio Suara Al-Iman yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui media Al-Iman televisi dan radio Suara Al-Iman ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniai rahmat kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah Islam, dan kita hidup 1400 tahun kemudian kita masih menjumpai ajaran Rasulullah SAW, dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmatnya sampai kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah untuk dapat mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita bersyukur dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Kita masih berusaha memohon kepada Allah. Setelah Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya ini, kita bersyukur mengamalkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan senantiasa kita memohon kepada Allah SWT agar sampai kita meninggal dunia kita dijaga oleh Allah SWT. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah, yang membolak-balikkan hati di atas agama-Mu ya Allah. Pemirsa Al-Iman TV, kita masih mengenang ajaran-ajaran ya, sebelum Rasulullah SAW diutus. Kita mengenang ya, Rasulullah SAW. Bukan hanya kita bergembira, bersyukur atas kelahiran Rasulullah SAW. Bukan hanya itu saja. Namun terlebih daripada itu, kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang kita dapatkan ya, di negeri kita ini, Indonesia. Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran agama Islam dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kita amalkan. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita dimampukan untuk menegakkan syariat Islam dalam hati kita, dalam lingkungan kita, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sebelum Rasulullah SAW diutus, ada suasana keadaan yang sangat rusak ya, dari tatanan
dari sisi agama, politik ya, dan hal-hal yang lain sangat rusak, sangat menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihissalam 600 tahun. 600 tahun. Dan kita 1400 tahun. Sehingga kita lebih jauh ya jarak antara kita dengan Rasulullah SAW daripada jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Namun kita lihat 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah SWT, manusia menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT telah memberitahukan dalam surat Shaf ya, ayat ke-6. Surat As-Shaf ayat ke-6. Di mana Nabi Isa menyatakan kepada pengikutnya, "Inni Rasulullah ilaikum." Aku ini adalah utusan Allah, Rasulullah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab sebelumku, kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan aku juga memberi kabar gembira bi rasulin, dengan datangnya seorang rasul, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Dan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Isa alaihissalam datang 600 tahun kemudian. Nabi Isa menyatakan, "Inni Rasulullah ilaikum." Aku utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan dengan datangnya seorang rasul yang namanya Muhammad. Apa yang terjadi? 600 tahun Nabi Isa alaihissalam disembah. Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan, "Ini Rasulullah ilaikum," aku utusan Allah kepada kalian, disembah. Terjadi penyimpangan dalam masalah akidah. Lamanya masa dengan tidak diutusnya seorang Rasul menyebabkan terjadinya perubahan. Sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, terjadi perubahan antara Nabi Isa alaihissalam hingga sampai ke Nabi Muhammad SAW, terjadi perubahan. Nabi Isa menyatakan, "Inni Rasulullah ilaikum," aku adalah utusan Allah pada kalian. Namun ternyata beliau kemudian dijadikan sebagai Tuhan, sebagai Ibnullah, anak Allah. Apalagi ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang datang sebelum Nabi Isa alaihissalam beratus-ratus tahun kemudian, yang mengajarkan tentang haji, tata cara haji, mengajarkan tentang tauhid, maka terjadi perubahan. Apakah, jika ada pertanyaan ya, apakah ada perubahan 1400 tahun di zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini? Apakah terjadi perubahan? Untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak dalam beragama umat Islam, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akan melihat apa akidah yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya akidah La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ubudullah wajtanibut taghut. Beribadah kepada kalian kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah. Kalau kita lihat sekarang, apakah ada kaum muslimin yang juga mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan hal-hal angker di sungai, memberikan sesajen, meletakkan jimat-jimat di tokonya supaya laris ya? Terjadi perubahan. Maka kita belajar, kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mengetahui apakah agama yang kita peluk sekarang, Islam sekarang ini, sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya. Salah satu contoh di sini, hal yang terjadi di zaman
sebelum Rasulullah SAW ya, adalah tersebarnya berhala-berhala. Mari kita membaca tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm. Kita akan membuka ayat ke-19. Ayat ke-19 ya. Hingga 20. Surat An-Najm. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat An-Najm ayat ke-19 ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata wa Uzza? Kemudian ayat yang ke-20-nya, wa manata tsalitsatal ukhra, dan juga Manah yang ketiga ya. Di sini kita akan baca tafsirnya. Apa makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 19, afara'aitumul Lata wal Uzza afara'aitum ayyuhal musyrikun. Bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang musyrikin? Hadhil asnam, berhala-berhala ini, allati ta'budunaha min dunillah, yang kalian beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Lata wal Uzza, Lata dan Uzza. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi tafsir. Kemudian ayat 20-nya, wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi juga mana ya? Ats-tsalitsatal ukhra, inna asnamikum, berhala kalian yang lain, yang ketiga. Mana? Akhbiruni, bagaimana buat kalian? Beritakanlah kepada aku. Hal tamlik lakum naf'an aw darran, apakah berhala itu mampu mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat? Ini dalam tafsir Al-Mukhtasar fi tafsir. Dalam Al-Muyassar, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra afara'aitum ayyul musyrikun hadhil alihah allati ta'budunaha al-Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra hal nafa'at aw darrat hatta takun syuraka'a lillah. Bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang musyrikin? Berhala-berhala yang kalian sembah, Lata, Uzza, mana ada di antara pendapat? Lata jadi kata Allah ya, Lat Allah. Uzza jadi kata Aziz ya. Ya. Kemudian Manat ya. Hal nafa'at aw darrat, apakah Tuhan kalian itu memberi manfaat dan atau memberi mudarat? Hatta takuna syuraka'a lillah, sehingga mereka itu menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan situasi saat itu, saat Rasulullah SAW berada dan berdakwah kepada mereka. Pemirsa Al-Iman TV, di sini ayat ini tantangan atau menyadarkan orang-orang musyrikin untuk membandingkan ajaran Islam dengan ajaran lain. Mereka yang menyembah berhala, maka Allah turunkan firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat ke-19 ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang berhala kalian yang kalian sembah, yang kalian menjadikannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat dan mudarat? Al-Lat ya. Jadi Manat, berhala yang paling dahulu, paling terlama ya, Manat ini. Karena al-Arab yu'azzimunahu, bangsa Arab mereka mengagungkan
Manat ini. Dan nama dari berhala ini Allata wal Uzza wa Manat, ya. Bangsa Arab mengagungkan berhala-berhala ini. Manat, ya. Juga diagungkan sekali, di mana yadhbahuna haulahu. Jika bangsa Arab itu menyembelih, ya, korban gitu, ya, itu diletakkan nyembelihnya itu di dekatnya Manat, wa yahduna lahu. Kemudian hasil sembelihannya diberikan sesajen itu untuk Manat. Ya seperti saat ini kita sering, ya, atau pernah melihat, ya. Bahkan kalau dahulu ada istiadat di Jawa gitu yang kami ketahui, malam-malam tertentu, misalnya malam Jumat apa, ya, Jumat Legi atau apa, keyakinan bahwasanya arwah orang tua itu datang pulang gitu, ya. Maka dimasakin masakan, ya, disembelihkan ayam, ya. Kemudian masakan itu yang enak itu diserahkan di kamarnya, ditaruh di kamar, ya, agar nanti arwah nenek moyang itu pulang makan. Di masa jahiliyah mereka menyembelih kurban dekatnya Manat dan mereka memberikan sesajen kepada Manat. Jadi sesajen sudah ada sebelum Rasulullah SAW, ya, diutus oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW datang membawa ajaran tauhid, mengajak manusia untuk meyakini bahwasanya yang memberi manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dan berhala-berhala itu hilang. Nah, sekarang sudah 1400 tahun yang lagi masih banyak manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada syaitan, kepada pepohonan, kepada benda, kepada binatang. Kemudian, fakanu fi hajjihim yu'adduna al-manasik kulliha illa annahum lam yakunu yahlikuna ru'usahum illa 'inda as-sanam al-musamma bi mana. Tatkala melaksanakan ibadah haji, kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrikin bangsa Arab, mereka ahli ibadah. Mereka beribadah. Mereka mengenal Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Mereka mengenal Tuhan. Mereka ahli ibadah, banyak berzikir, berdoa, namun mereka mempersucikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah haji. Tatkala mereka menunaikan haji, ibadah haji, ya, sebelum Rasulullah SAW sudah ada haji, ya. Haji. Mereka menunaikan manasik haji. Namun terjadi perubahan juga, ya. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW sangat jauh sekali terjadi perubahan. Di antara perubahan itu adalah mereka tatkala menunaikan haji, ya, kan orang haji itu kan harus tawaf, ya, sa'i. Tatkala tawaf Ka'bah, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy memberi syarat. Orang yang tawaf datang ke Mekah, tawaf di Ka'bah harus membeli baju dari mereka. Kalau tidak punya baju, maka mereka harus mencopot semua bajunya najis, ya. Nggak diterima, banyak dosa. Jadi harus mencopot bajunya dan tawaf dalam keadaan telanjang, laki atau perempuan. Ini diantara bentuk perubahan dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah SWT tidak mensyariatkan, yang tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mendirikan Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surat Al-Baqarah. Qajar fa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami
Ibrahim dan Ismail. Jadikanlah kami orang muslim yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang berserah diri, orang yang muslim juga ya Allah. Tunjuklah kepada kami ajaran tata cara manasik haji. Warina manasikana. Terimalah taubat kami. Engkau Maha penerima taubat ya Allah. Maka Allah mengajarkan cara manasik haji. Terjadi perubahan sampai zaman Rasulullah SAW. Mereka tatkala orang-orang yang tidak miskin, yang tidak punya uang untuk membeli baju dari Quraisy, mereka harus tawaf dengan mencopot baju-baju mereka. Ini terjadi perubahan ya, seperti di dalam ibadah haji. Di dalam beragama, keyakinan mereka juga berubah. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Nabi Isa disembah. Padahal Nabi Isa menyatakan, "Inni Rasulullah ilaikum." Secara umum, keadaan mereka adalah mereka beribadah kepada Lata, berhala-berhala Lata, Uzza, dan Manat. Al-Lat, berhala mereka namanya Lat, di antara pendapat Lata itu adalah dari kata menggiling ya, mendeplok atau menghaluskan gitu ya, Lat ya. Innahu kana rajulan sholihan. Lat ini dulunya seorang yang soleh. Ya'ti bi anwa'i tu'am, sedekah, memberi sedekah makanan ya. Orang baik sejak dulu senang ngasih makanan gitu ya, memberi sedekah makanan. Wa kana yalut bahasa Arabnya ya. Latta yalutu, yaitu menghaluskan tepung gandum dihaluskan. Yalutu as-sabi lil haji ya, untuk jamaah haji ya. Jamaah haji dikasih, dihidangkan makanan-makanan di masa jahiliyah. Walamma mata dzalika ar-rajul abaduhu min dunillah. Tatkala orang itu mati, maka kemudian mereka beribadah kepadanya. Orang soleh ya meninggal, kemudian kuburannya diagungkan, datangi, diminta-mintai. Terjadi kesyirikan. Harusnya minta kepada Allah SWT, harusnya berdoa memohon kepada Allah, namun meminta kepada orang soleh yang telah mati. Dan Allah menyatakan, berdoalah kepada aku, ud'uni, berdoalah kepada aku. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan. Ini keadaan situasi dalam masa kejahilian saat itu. Lata, Al-Uzza, kanat syajarah. Uzza ini pohon, ya. Uzza ini pohon. Yu'azzimuha al-Arab bil jahiliyah. Di masa jahiliyah, Al-Uzza adalah syajarah, adalah pohon ya. Al-Uzza ini adalah pohon yang diagungkan oleh bangsa Arab fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kanu qad banau laha baitan, dan pohon ini dibikinkan rumah ya, seperti Ka'bah gitu, besar gitu ya. Wasaru yazurunaha, mereka manusia-manusia itu datangi pepohonan ini. Ya seperti kita lihat ya, di antara masyarakat kita ada yang pohonnya itu besar gitu ya, entah pohon beringin ya, biasanya pohon beringin gitu ya. Diagungkan ya. Diberikan sesajen ya, bunga, makanan di pohon itu.
Ini terjadi ya, perubahan ini terjadi. Kesyirikan. Wasaru yazurunaha wa yuhduna laha, diberikan makanan-makanan ya, sembelihan dikasihkan di pohon itu. Wa tabarrukuna biha wa yu'azzimunaha, mereka bertabarruk mencari berkah. Mereka anggap wah ini berkah ini di sini nih. Wah berkah ini. Maka kita harus hati-hati ya. Keyakinan dalam akidah Islam itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Harus belajar ya, belajar. Tidak bisa meyakini, oh air di sana misalnya, ada air misalnya, air itu berkah itu, air itu bisa mengobati penyakit, bisa ini. Ada keterangannya enggak? Kalau dari Rasulullah SAW, dari Al-Quranul Karim, bahwasanya air itu berkah ya, seperti Ka'bah misalnya, seperti air Zam-Zam misalnya, yang disebutkan dalam hadis dari Rasulullah SAW, air Zam-Zam diberkahi. Kalau tidak ada, maka kita tidak hilangkan keyakinan itu. Kita anggap itu bohong. Kita disuruh beli airnya, dijual airnya gitu ya, seperti Zam-Zam. Maka kita anggap bohong. Kenapa? Tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Lata wal Uzza. Di dalam surat An-Najm ya, ayat 19 kita akan dapati firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang musyrikin sangat mengagungkan berhala-berhala mereka. Dalam tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra lamma bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala ma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ayati rabbih al-'azima fil afaq. Dalam surat An-Najm kita dapati kisah Nabi Muhammad SAW melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah berfirman membandingkan ya. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Al-Lata wal Uzza, tentang Lata dan Uzza ini. Wa hadzal istifham litahqir wal inkhita'. Pertanyaan ini, afara'aitumul Lata wal Uzza, ini untuk menghinakan. Penghinaan dari Allah SWT terhadap berhala-berhala orang-orang musyrikin. Bagaimana pendapat kalian berhala-berhala kalian itu? Ikhtiqar. Ay inkhitat rutbah hadhil asnam allati dzakaraha Allah azza wa jalla, yakni akhbiruni ba'da an sami'tum min ayatillahil kubra ma sami'tum, akhbiruni an sya'ni hadhil asnam ma qimatuha ma martabatuha ma izzatuha. Yaitu arti ayat ini adalah beritakanlah kepada aku, akhbiruni. Setelah kalian mendengarkan ayat-ayat Allah yang hebat, Quranul Karim, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita baca dalam Al-Quran, ya, kalian mengetahui itu semuanya, kemudian kalian mendengarkan ayat Allah, akhbiruni, beritakan kepadaku. Setelah kalian mendengar ayat-ayat Allah, beritakanlah kepadaku tentang keadaan berhala-berhala yang kalian sembah itu. Apa nilainya? Makimatuha. Bagaimana martabatnya, kedudukannya? Bagaimana kemuliaannya? Bagaimana? Apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra? Thalatha asnam masyhura, 3 berhala yang masyhur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lata, Uzza, wa Manah. Indal Arab. Saat itu di dalam dari bangsa Arab sangat mengagungkan ya. Ya'budunaha min dunillah, mereka beribadah kepada berhala itu selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada berhala-berhala itu. Yakhda'una laha kama yakhda'una lillah wa yataqarrabuna ilaiha
Kama yataqarrabuna lillahi azza wa jalla. Mereka tunduk, mereka menghinakan diri mereka kepada berhala itu sebagaimana mereka juga menghinakan diri mereka kepada Allah. Mereka taqarrub, bersedekah, ya, berinfak ya, untuk berhala itu sebagaimana mereka juga bersedekah, berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma dzalik hum ya'taqiduna annaha lan tanfa'ahum. Namun orang-orang musyrikin saat itu tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala itu memberi manfaat mereka. Apa buktinya? Yaitu tatkala di waktu mereka naik kapal. Tatkala mereka naik kapal terjadi angin gitu ya. Terjadi bencana. Kalau kita pernah naik kapal gitu ya, kemudian di kapal itu terjadi gelombang besar, kita akan melihat bagaimana besarnya ombak. Kapal, kalau kita nggak kuat bisa mabok ya, mabok laut ya. Maka kita ingat Allah SWT. Kita di tengah lautan, kemudian tidak ada pelindung, penolong kecuali Allah SWT. Seperti kita naik pesawat gitu ya. Tatkala pesawat melintasi bergoyang gitu ya, tertimpa angin dan sebagainya, mengalami goncangan, maka yang kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin, mereka berkeyakinan memberikan peribadatan kepada selain Allah juga, di samping kepada Allah juga kepada selain Allah. Namun saat mereka tertimpa musibah yang luar biasa, ketakutan, mereka hanya mengkhususkan, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Idza raqibu fil fulki da'awullah. Mereka jika mereka naik kapal, kemudian kapalnya kena angin gitu ya, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimu annahu la yunjihi min hadhi syiddah, dan mereka tahu tidak bisa ada yang menyelamatkan di lautan itu illa kecuali Rabbul Alamin, Tuhan Rabb alam semesta. Lakin syaitan sawwala lahum wa amla lahum fi ibadati hadil asna. Namun tatkala mereka sudah selamat di daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang pernah menyatakan, saya pernah di lautan, kapal kita hancur, kemudian dia di lautan sendirian, maka dia mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memurnikan ketaatannya, doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah manusia. Hendaknya senantiasa dalam segala keadaan hanya memurnikan doa mereka, ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka sulit, saat mereka bahagia, hendaklah mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di masa-masa sulit saja. Misalnya di saat pandemi misalnya. Kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hilangkanlah, cabutlah ya Allah pandemi ini ya Allah. Wabah ini ya Allah dari kami, agar kita dapat beribadah kepada Engkau, dapat bekerja, dapat beramal ya Allah. Namun tatkala sudah hilang, lenyap musibah, kita lalai kepada Allah, kita lalai dari Allah SWT, kita lalai untuk menjalankan syariat Islam, tauhid, sholat, taat kepada perintah-perintah Allah, taat kepada perintah Rasul. Apakah kita seperti ini? Apakah kita tidak seperti saat kita berada di atas bahtera, ketakutan, hanya berdoa kepada Allah, tidak ada yang menyelamatkan saat itu kecuali Allah SWT. Maka itulah yang harus kita lakukan saat kita di lautan maupun kita di daratan. Kita harus sama mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Jangan kita merasa aman, tidak perlu beribadah kepada Allah. Kita sudah aman, selamatkan Allah. Kita bisa meninggalkan syariat perintah-perintah Allah. Kita tinggalkan Quran. Kita tinggalkan hukum-hukumnya. Tinggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini
inilah keadaan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita mengikhlaskan kepada Allah dalam segala keadaan hingga kita meninggal dunia. Kemudian, tatkala di daratan, orang-orang musyrikin ini di zaman Rasulullah SAW, mereka beribadah kepada selain Allah SWT dengan keyakinan bahwasanya orang-orang patung-patung berhala-berhala, ya, malaikat-malaikat yang mereka minta, yang mereka memberikan persembahan, ya, sesajen atau permintaan mereka arahkan kepada berhala-berhala itu, mereka adalah manusia-manusia yang soleh, yang dekat dengan Tuhan. Dan kami memberikan sesajen ini, beribadah ini, ya, memberikan permintaan doa ini karena keyakinan kami. Mana buduhum. Kami tidak melakukan peribadatan ini kepada mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kami ini banyak dosa. Mereka wali Allah, mereka soleh, mereka nabi, ya. Mereka malaikat. Kami banyak dosa. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah SWT. Keyakinan seperti itu dialami oleh orang-orang musyrikin zaman Rasulullah SAW. Maka tatkala kita berdoa, kita kembali kepada Allah, bertobat, kita langsung kepada Allah SWT. Wa tubu ilallahi jami'an. Tobatlah kalian kepada Allah SWT. Tidak perlu kita meminta-minta kepada orang yang telah mati, baik itu para nabi, para wali, orang-orang soleh. Tidak perlu. Langsung kepada Allah SWT, bertobat, beribadah kepada Allah SWT. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsah al-ukhra. Manah ini tsalitsah, berhala yang ketiga. Al-ukhra ay al-mutaakhirah, ya, jadi berhala yang lain. Pernah suatu ketiga Rasulullah SAW membaca surat An-Najm ini. Surat An-Najm beliau baca. Sebagaimana hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 1071. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin Najm, yaitu sujud pada dalam surat An-Najm. Ya, ada 15 tempat surat, ya, ayat, ya, dalam surat, dalam sujud, yaitu waktu kita baca Quran, ya, sujud tilawah. Wa sajada ma'ahu muslimun. Orang muslimin sujud. Tatkala Rasulullah SAW sujud membaca surat Najm, ya, akhir ayat. Kemudian bukan orang muslimin, wal musyrikuna wal jinnu wal insu yasjudun. Mereka sujud semua. Wa sajada ma'ahu muslimun wal musyrikuna wal jinnu wal ins. Orang muslim, orang musyrik, ya, jin, manusia ikut sujud. Hadis ini dari sahih, ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Karena Nabi SAW, maka Nabi SAW dijelaskan di sini dalam penjelasannya, yasjudu fi mawadi' minal Qur'an al-Karim inda qiraatiyah. Tatkala membaca surat Sajadah, bila sujud, ikut sujud beliau. Perintah untuk sujud, ya, wasjudu, bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm ayat ke-62-nya, fasjudu lillahi wa'budu. Dalam ayat ke-62-nya ada ayat fasjudu lillah, bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Maka saat itu Rasulullah SAW sujud, dan orang muslim sujud, ikut sujud, orang musyrik ikut sujud, kemudian juga jin ikut sujud, juga manusia ikut, jin manusia ikut sujud, ya, semuanya sujud. Dan dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qara'aha fi Makkah, ini ketika Rasulullah SAW di Makkah, di Masjidil Haram, ya, sajada kullu man sami'aha minal muslimin wal musyrikin wal jin wal ins. Semuanya ikut sujud. Karena Rasulullah SAW menyatakan membaca ayat ini, fasjudu lillahi wa'budu, semuanya sujud. Orang muslim maupun orang musyrikin, manusia maupun jin ikut sujud semuanya. Sampai didengar sama, yaitu para sahabat Rasulullah yang telah berhijrah di Habasyah, di Afrika. Mereka mendengar berita yang salah
bahwasanya orang-orang musyrikin sudah tidak ganggu mereka, sudah beriman kepada Nabi, mereka pulang. Ternyata tidak demikian. Wa ikhbaru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bisujudil jin ghaliban ma yakunu bi ikhbar. Jadi Rasulullah SAW ini, kisah ini ada juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kisah, yaitu ayat-ayat setan, ya. Qissatul Gharanik. Ya, mungkin kita pernah dengar sebuah novel namanya Ayat-ayat Setan, gitu ya. Mencontoh ya kisah Gharanik ini. Kisah tentang orang-orang musyrikin yang sujud, digambarkan Rasulullah salah baca, gitu ya. Baca surat An-Najm itu salah. Ini hadis yang dhaif ya, atau bukan hadis yang sahih. Kalau tadi hadis yang sahih, bahwasanya orang musyrikin, orang muslimin sujud, jin dan manusia sujud. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a. Ini bukan hadis yang sahih, bukan hadis ya. Ya ini yang kisah ayat-ayat setan ini ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Dan kalau membaca surat An-Najm ayat 19 hingga 20. Tilkal gharanik al-ula. Rasulullah membaca tambah lagi, tilkal gharanik ula. Wa inna syafa'atahunna la turtaja, dan syafaat mereka diharapkan ya. Inilah bukan hadis Rasulullah SAW. Kisahnya begitu ya. Rasulullah dikisahkan membaca ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Kemudian ditambah ayat yang ini adalah dari syaitan, gitu ya. Tilkal gharanik al-ula. Inilah gharanik. Ya, ayat-ayat setan ya. Gharanik itu burung bangau ya. Gurnuk, gharanik. Wa inna syafa'atahunna la turtaja. Syafaat mereka bisa diharapkan ya. Fafarihal musyrikun bidzalika. Maka orang-orang musyrikin yaitu gembira dengan mendengar ayat ini ya. Wa qalu qad dzakara alihatana. Oh, Muhammad menyebut Tuhan kita, memberi syafaat ya, Lata Uzza memberi syafaat, gitu ya. Faja'u Jibril faqal, lalu Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Iqra alayya ma ji'tu bi." Coba kamu baca lagi surat An-Najm, kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Kemudian dibutuhkan oleh Jibril, faqal ma taituka bihada. Aku tidak membacakan ayat ini seperti ini ya. Hadza minasyaiton. Ini adalah dari setan. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika mir rasul. Tidaklah kami mengutus rasul sebelummu wahai Muhammad, wala nabiyyin, juga tidak pula nabi, illa idza tamanna, apabila dia membaca Al-Qur'an dan salah idza membaca ayat Allah, maka syaitan mengganggu, maka Allah SWT membetulkannya. Ini surat Al-Hajj ayat 52. Ini kisah yang tidak sahih ya. Hadis ini tidak sahih ya. Jadi tentang kisah ayat-ayat setan ya, tentang gharanik, ini tidak sahih. Yang sahih tadi hadis dari Jibril tadi ya. Hadis dari dalam kitab Sahih Al-Bukhari tadi, bahwasanya kalau Rasulullah membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra, kemudian sampai surat ayat sajadah ya, maka orang musyrikin dan muslimin mereka ikut sujud ya. Ayat ini surat Al-Hajj ya, turun surat Al-Hajj ayat 19. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum kau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai satu keinginan, yaitu taman, di sini ada dia membaca gitu, dalam tafsirnya, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Yang tadi kisahnya tadi hadis yang dhaif ya, bukan hadis itu ya. Jadi Rasulullah SAW membaca, kemudian ikut bacanya setan ya, ayat-ayat setan ya. Nah, ini tidak benar ya. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah kuatkan, Allah turunkan ayat, Allah hilangkan.
Sekali lagi, jadi kisah tadi tentang Rasulullah SAW membaca ayat-ayat setan dari setan, itu tidak benar. Ya. Yang benar adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis tadi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW membaca dalam sujud, ya, membaca surat An-Najm, maka orang musyrikin dan muslimin sujud, itu saja. Tidak ada keterangan Rasulullah SAW membaca ayat-ayat setan, ya, yaitu ayat-ayat yang dibisikkan oleh setan. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan dalam surat An-Najm, ya, setelah afara'aitumul Lata wal Uzza, maka ini tidak benar. Pemirsa Liman TV dan pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada, itulah keadaan di masa Rasulullah SAW yang kita dapati. Keyakinan-keyakinan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, Rasulullah SAW mengemban risalah Islam ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjumpai ajaran Rasulullah SAW. Dalam surat An-Najm ayat ke-19 tadi, kita mengetahui nama berhala orang-orang musyrikin. Setelah 600 tahun Nabi Isa, setelah beratus-ratus tahun Ibrahim, terjadi kesyirikan, banyak berhala di Ka'bah. Nah, sekarang ini sudah 1400 tahun Rasulullah SAW diutus. Apakah ada berhala-berhala? Apa nama berhala-berhala yang manusia banyak memberikan sesajen, memberikan sedekah, memberikan takarrub, mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala itu supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita jumpai di dalam masyarakat kita. Nah, ini bentuk-bentuk kesyirikan. Kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW agar kita mengetahui ini terjadi perubahan. Nabi Ibrahim dulu tidak mengajarkan demikian. Nabi Muhammad tidak mengajarkan demikian. Ini terjadi perubahan. Kalau kita istilah mendengar kata al-bid'ah, ya. Bid'ah yaitu ajaran dalam agama yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Dalam agama Islam tidak ada sumbernya. Mari kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak ada ajaran dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena itu penyimpangan. Karena kita hidup 1400 tahun setelah Rasulullah SAW. Maka kita harus melihat Al-Quranul Karim, melihat tafsir, ya. Kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mengoreksi diri kita. Apakah keyakinan saya, akidah saya seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Apakah tuntunan dalam mengamalkan Islam sesuai dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Maka kita diingatkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Fatihah. Setiap kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah, yang manusia berselisih tentangnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang yang dianugerahi nikmat? Yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, jalan para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Itulah yang kita ikuti, yaitu jalan Rasulullah SAW, jalan para sahabat Rasulullah SAW, para salafus soleh. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, nanti kalau kita belajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, berakidah tauhid, saya dikatakan nanti Wahabi misalnya, gitu ya. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau saya salah, tegur, ya. Mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Bukan menjauhkan orang dengan sebutan-sebutan yang tidak ada, yang orang supaya takut dengan sebutan itu. Kita melihat, apa dalilmu mengatakan demikian? Apa keyakinanmu mengatakan demikian dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Kalau Anda mengikuti Quran dan Sunnah,
Kemudian Anda dikatakan sebagai seorang pencuri misalnya. Anda dikatakan seorang tukang sihir. Anda dikatakan sebagai orang gila misalnya. Seperti Rasulullah SAW. Maka Anda tetap berada di atas jalan yang lurus. Dan kita diperintah Allah untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang Engkau anugerai nikmat. Pemirsa Al-Iman TV, marilah kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di tahun 1400 ya. Tahun setelah Rasulullah SAW. Di abad ini kita hidup. Kita bersyukur kepada Allah menjumpai ajaran Rasulullah SAW. Namun kita jangan lengah. Kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita mohon kepada Allah doa agar hati kita tetap di atas agama Allah. Kita mohon kepada Allah agar tidak disesatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengulas lagi ayat-ayat Allah berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW, dan kita telah mengenal apa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, surat An-Najm ayat 19 hingga 20. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.